Banyak jengkol guys, jadi kita ambil supaya makan kita nggak keluar duit banyak gitu. Jadi hemat-hemat. Aku nggak barusan ngambil, jadi ini tuh kayak segar banget. Ini itu masih muda ya, karena aku tuh orang yang nggak terlalu pandai masak. Jadi kalau pakai yang apa ada tua gitu, ini busuk kayaknya. Tapi enggak deh, nggak ada ulatnya. Jadi aku makainya yang muda aja, enak kok. Kalau yang tua gitu, kalau misalnya orang yang nggak pandai masak kayak aku nih, susah pasti apa jengkolnya itu jadi keras gitu loh. Gitu guys, jadi keras. Kalau masih muda kayak gini digoreng gitu aja tuh aman. Saya tinggal dikit lagi. Nanti kita cuci dan tinggal goreng. Gorengnya sambalnya itu sambal merah yang fresh ya. Pilih bahan-bahan itu yang fresh, karena itu jadi lebih bagus. Harus pakai sambal yang fresh gitu, baru enak dia. Cabai merah keriting, terus bawang putih kayak 4 siung yang besar-besar ya. Terus bawang merah sesuka hati kalian lah.
kalau yang apa bawang merah tuh, tapi nggak usah lah terlalu banyak juga, palingan 10 biji juga enak-enak juga sih, atau cuma 5 biji pun. Tapi kalau misalnya ke perbawang-bawangan gitu, dia harus banyak, semakin banyak semakin enak, itulah kalau bawang-bawangan itu ya. Terus kalian blender kalau bumbu halusnya tinggal geser ke mas sedikit nah. di blender. Terus perbumbuan halusnya itu cuman pakai garam doang. Kalau pakai micin kalian ajinomoto juga bagus-bagus aja sih, enak-enak juga. Kalian campurkan lah, itu kayak enak banget. Dulu pas awal-awal belajar masak itu aku kalau untuk per garam-garaman gitu ya, makanya itu dikit-dikit gitu, sampai menyesuaikan ke rasa yang aku inginkan gitu. Kalian kalau misalnya baru-baru pandai masak juga harus kayak gitu ya guys, karena kalau misalnya kita baru-baru pandai masak gitu kan, terus kita mengandalkan insting kita yang belum pandai masak ini, aduh jangan berharap deh, insting kita belum sebagus-bagus gitu, sebagus itu maksudnya, karena pastinya kayak pasti keasinan, atau misalnya kalau mengandalkan insting itu sudah pasti akan keasinan dan juga hambar gitulah. Jadi lebih baik sedikit-sedikit diambil, terus kayak ditabur-taburin gitu dikit-dikit, terus kita coba lagi sambalnya sampai ke yang kita inginkan gitu. Kita potong kayak gini ya. Inilah guys, susah, nanti kan dicuci juga kan, jadi gak apa-apa lah ya. Aku nggak punya apa tuh namanya, tempat ini loh, jadi di lantai aja, lantainya bersih kok, namanya nanti kan dicuci juga kan. Lagi ini tuh ada kulitnya, jadi nanti kulitnya tuh kelupas gitu loh kalau dicuci, di aman lah. Siapa di sini yang masak terus wajan itu pertama udah baru masak terus wajannya itu dimasukin gitu kan, kayak telur atau apa dimasukin gitu kan, terus lengket wajannya? Siapa? Ayo, aku punya trik, aku ada 3 trik untuk membuat wajan itu tidak lengket, dan ini berlaku pada semua wajan ya. Pertama itu kalian iris bawang putih kayak gini, ini kalian iriskan, terus kalian masukkan ke dalam wajan nih, contohnya gitu kan, ini wajan tuh kalian iris-iris aja, kasih minyak itu, kasih iris-iris, terus biarkan aja dia gosong situ. Selesai gosong kalian angkat lah. Setelah kalian angkat barulah kalian mau masukkan ikan di situ, mau masukkan terbang di udah dihidup ya. Kalian mau masukkan apapun di situ terserah, pasti tidak akan lengket, dan itu terjamin tidak akan lengketnya guys, tidak akan lengket. Dan yang kedua dan ketiganya itu rahasia aku, yang tidak perlu motong-motong bawang, nggak perlu ini, nggak perlu itu ya, biarlah itu menjadi rahasia aku ya. Kalian aku kasih satu bocoran, aku tuh bukan orang yang pintar-pintar masak kali, tapi karena aku itu belajar sendiri ya, apapun yang aku lihat itu aku belajar sendiri untuk masak, aku tidak diajarkan oleh siapapun. Jadi semua kalau yang perbawangan itu yang aku bilang tadi, contoh untuk mengapakan bawang terus wajannya nggak akan lengket itu ya dari orang, tapi ilmuku yang 2 ini akan ku teruskan kepada anak-anakku saja nanti gitu guys.
Itu kan udah bagus sekali tuh. Aku kasih satu trik kan untuk kalian gitu. Jadi kontenku ini tidak melulu tentang tentang hiburan aja. Gitu. Gak pamer-pamer terus aku, tapi ada ilmunya. Oh iya, aku bikin konten juga loh, nyuri matoa, tapi itu bohongan ya. Itu bukan nyuri, tapi itu tuh cuman kayak konten aja. Tapi di samping rumah aku, matoa itu punya aku guys, papa yang nanam. Dan alhamdulillah sekarang pertama kalinya dia berbuah, dan buahnya tuh lebat banget. Udah aku kasih kami yang bahkan yang punya aja sedikit makannya. Tapi alhamdulillah ya, berbagi itu indah. Lagian kalau misalnya makan sebanyak itu pasti begah dan pasti muak ya. Jadi lebih baik kita bagi-bagikan, menebar kebaikan. Lagian semalam itu kami ambil, terus pas pula di situ kami nggak janjian loh, harus hari Jumat kemarin kami bagi-bagi. Kami nggak janjian sama sekali untuk baginya hari Jumat, tapi wow, tepat aja gitu waktunya. Tepat sekali waktunya hari Jumat. Ya udah. Gitu deh. Lagi guys, sudah deh, sudah 12 menit ya, sudah. Kita akhiri sampai di sini. Siapa terkentut tuh? Ada aja orang bikin konten, kalau dia gak cerita kentut lah. Tingkah ya. Tuh, habis kena getah semua. Terus sampahnya lagi masukkan ke dalam plastik. Aduh. Apakah kita akan bikin konten masak? Apakah kalian mau guys? Konten memasak. Ribet ya kalau masak. Ya aja deh. Kalau aku sudah adikku udah pulang sekolah atau apa. Ini kulitnya sebanyak ini dan jadinya sebanyak ini. Aku mau goreng semua karena pastinya ini itu ya cukup lah, bahkan berlebih malah banyak ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum.